Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen. Yang pertama adalah manajemen berasal dari kata to, manage, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Lalu ada pengertian manajemen menurut beberapa pakar. Yang pertama, menurut Mary Parker Fowler 1997, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Lalu yang kedua adalah menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu di sini ada manajemen antara ilmu dan seni. Menurut ilmu, karena penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional, logika, objektif, dan cara yang sistematis. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan dan keahlian teknis, diagnostik, dan kemampuan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Lalu menurut seni, karena keputusan dibuat dan masalah terpecahkan dengan mempergunakan gabungan intuisi, pengalaman, insting, dan pandangan pribadi. Yang kedua, membutuhkan kemampuan konseptual, komunikasi, interpersonal, dan manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas manajerial. Lalu di sini ada dasar kemampuan manajemen. Yang pertama dari menurut teknis, keahlian dibutuhkan untuk menyelesaikan atau untuk memahami bidang pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Yang kedua ada konseptual, yaitu kemampuan untuk berpikir abstrak dan melihat organisasi sebagai satu kesatuan unit untuk mengintegrasikan dan memberikan arahan sehingga tujuan dapat dicapai. Yang ketiga ada manajemen waktu, yaitu kemampuan menentukan prioritas kerja, bekerja secara efektif, dan untuk mendelegasikan pekerjaan secara tepat. Lalu ada diagnostik, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan respon yang paling tepat terhadap situasi tertentu. Lalu ada komunikasi, yaitu kemampuan baik menyampaikan ide dan informasi secara efektif kepada orang lain maupun menerima ide dan informasi secara efektif dari luar. Selanjutnya ada interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, memahami, memotivasi diri maupun tim. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mendefinisikan masalah dan kesempatan secara tepat, dan kemudian memilih serangkaian aksi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan memperbesar kesempatan. Selanjutnya ada elemen dasar manajemen. Di sini elemen dasar ada yang pertama ada sifat. Menurut deskripsi spesifiknya, yang pertama manajemen sebagai suatu seni, yang B manajemen sebagai suatu ilmu. Lalu yang kedua ada elemen dasar sebagai fungsi, yaitu diantaranya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian. Lalu elemen dasar menurut sasaran atau objek. Yang pertama ada orang atau manusia, yang kedua ada mekanisme kerja. Lalu elemen dasar menurut tujuan, diantaranya ada sasaran, maksud, misi, batas waktu, standar, target, dan jumlah. Manajemen juga memiliki 3 faktor penting dalam manajemen, yaitu 3 faktor penting dalam manajemen diantaranya adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik SDM ataupun faktor-faktor produksi lainnya. Lalu yang kedua adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga adanya proses yang bertahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian. Lalu ada pengendalian serta wawasan. Lalu ada fungsi-fungsi manajemen,
Yang diantaranya, yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu proses ini menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Lalu diantaranya ini ada kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama menetapkan tujuan dan target organisasi. Yang kedua merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Yang ketiga menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat menentukan standar atau indikator keberhasilan pencapaian tujuan. Lalu fungsi yang kedua yaitu pengimplementasian atau directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Lalu kegiatannya yang dapat dilakukan yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Lalu fungsi selanjutnya ada pengendalian atau pengawasan atau controlling, yaitu proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun ada berbagai perubahan dalam lingkungan yang harus dihadapi. Kegiatannya yaitu yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target organisasi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target organisasi. Lalu di sini ada hierarki manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat puncak atau top manajemen, terdiri dari dirut, presiden direktur atau wakil direktur. Keahlian yang diperlukan konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Lalu yang kedua ada manajemen tingkat pertama atau supervisi, terdiri dari supervisor, ketua kelompok. Keahlian yang diperlukan yaitu komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknis. Lalu yang ketiga ada manajemen tingkat tengah, yang terdiri dari manajer, kepala divisi atau departemen, kepala cabang. Keahliannya yang diperlukan konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknis. Yang terakhir ada manajemen non-supervisi, terdiri dari tenaga kerja, buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahlian yang diperlukan diperlukan teknik komunikasi dan manajemen waktu. Lalu selanjutnya ada fungsi operasional manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, yaitu memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi organisasi yang dijalankan. Yang kedua ada manajemen produksi, yaitu menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga ada manajemen pemasaran, yaitu berusaha mengidentifikasikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Selanjutnya ada fungsi operasional manajemen. Manajemen sumber daya manusia memperoleh sumber daya yang terbaik bagi organisasi yang dijalankan. Lalu ada manajemen produksi, menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada manajemen pemasaran, yaitu berusaha mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Selanjutnya ada manajemen keuangan, yaitu memastikan bahwa segala kegiatan organisasi yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan secara ekonomis atau berdasarkan profit.
Selanjutnya ada manajemen informasi, yaitu memastikan bahwa organisasi yang dijalankan tetap mampu terus bertahan dalam jangka panjang dengan menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan. Di sini ada peran manajer. Peran manajer ini terbagi dari top manager atau TM, middle manager atau MM, lalu ada low manager atau LM. Di sini peran manajer itu ada untuk memberikan ide dan action untuk memberikan sistem pengaturan manajemen dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.